Mari kita sepakati satu hal. Pagi itu menyebalkan. Tapi pagi tanggal 1 September 1939 adalah pagi yang sangat buruk. Bayangkan ini, kamu adalah seorang tentara Polandia, ditempatkan di semenanjung kecil bernama Westerplatte. Itu bukan tempat liburan, itu gudang militer. Kamu mungkin sedang memikirkan sarapan, secangkir teh hangat mungkin. Matahari baru saja mengintip di ufuk timur. Udara sejuk, sunyi, terlalu sunyi. Lalu, tepat pukul 4.48 pagi, kekacauan pecah. Dunia benar-benar meledak di sekitarmu. Ini bukan perselisihan kecil. Ini adalah awal Perang Dunia Kedua, dan kamu temanku, berada di barisan terdepan. Sumber suara dahsyat ini adalah kapal perang Jerman, Schleswig-Holstein. Sebuah peninggalan sungguh. Kapal perang tua dari era yang sudah berlalu. Kapal itu berlayar ke pelabuhan Gdańsk beberapa hari sebelumnya untuk kunjungan kehormatan. Kunjungan kehormatan. Bisa-bisanya mereka. Itu seperti mengundang pencuri terkenal ke rumahmu untuk minum teh, dan terkejut ketika dia mencuri televisimu. Kunjungan itu berakhir dengan meriam 280 mm mengarah ke garnisun Polandia, melepaskan rentetan amarah murni yang tak terkendali. Nah, mari kita bicara angka. Karena disinilah cerita ini berubah dari sekadar dramatis menjadi benar-benar konyol. Westerplatte dipertahankan oleh paling banyak 210 tentara Polandia. 210, itu bukan tentara, itu pesta pernikahan yang sedikit kebesaran. Peralatan mereka bisa dibilang sederhana. Senapan mesin, meriam anti-tank, meriam lapangan 75 mm, mortir. Mereka ditempatkan di serangkaian pos jaga, satu set barak baru. Ini adalah operasi seadanya, sudut yang terlupakan di peta militer Polandia. Di sisi lain pagar, Jerman, mereka membawa Schleswig-Holstein. Kemudian mereka menambahkan sekitar 3.400 pasukan, pasukan penyerang elit, infanteri angkatan laut, unit polisi. Mereka memiliki dukungan artileri yang luar biasa. Mereka memiliki dukungan udara dari pesawat pengemtukik Stuka. Itu seperti membawa palu godam untuk memecahkan kacang. Ya, hanya untuk menemukan kacang itu terbuat dari berlian. Perbedaan kekuatan senjata dan personel bukan hanya celah, itu jurang. Sebuah Grand Canyon kekuatan militer. Rencana Polandia, yang disusun oleh Mayor Henryk Sucharski, didasarkan pada jaringan pos jaga dan parit yang tersembunyi dengan cerdik. Ini bukan kastil. Itu kotak beton, sungguh. Hari pertama menentukan segalanya. Itu brutal. Pemboman Angkatan Laut awal, serangan infanteri yang gagal, Jerman sangat marah. Mereka tidak percaya garnisun kecil ini masih bertempur. Jadi, mereka mencoba lagi. Dan lagi. Setiap kali, mereka disambut dengan hujan tembakan yang disiplin. Para prajurit Polandia bergerak di antara posisi benteng mereka. Mereka bertempur dengan keganasan yang mengejutkan penyerang. Kalah jumlah lebih dari 10-1, tetapi mereka bertahan. Jerman membawa lebih banyak artileri, membombardir posisi Polandia tanpa henti. Para pembela hanya bersembunyi dan menunggu. Ketika penembakan berhenti dan infanteri maju, senapan mesin berbunyi lagi. Itu siklus kekerasan yang suram dan berulang. Lalu datanglah Stuka, sirene trompet Jericho menjadi soundtrack mimpi buruk. Ju-87 meluncur dari langit, terjun hampir vertikal sebelum melepaskan bom. Efek psikologisnya sangat besar. Itu teror dari surga. Mereka menargetkan barak, mereka menargetkan pos jaga nomor 5. Ledakan melemparkan tanah dan pecahan kemana-mana. Polandia tidak memiliki perlindungan udara. Tidak ada senjata anti pesawat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Dan mereka melakukannya. Seiring hari, situasi menjadi putus asa, amunisi menipis, persediaan medis hampir habis, satu-satunya dokter kewalahan, operasi primitif. Makanan dijatah ketat, air dijatah ketat. Penembakan terus-menerus, kurang tidur memaksa mereka ke batas. Bau kematian menggantung di udara. Namun mereka terus berjuang. Jerman mencoba kereta berisi cairan mudah terbakar. Tujuan, membakar hutan dan mengusir Polandia. Polandia menabrak kereta dengan meriam anti-tank. Kereta menjadi puing-puing berapi, menghalangi kemajuan Jerman. Mayor Sucharski mulai tertekan. Dia melihat keputusasaan situasi. Bantuan yang dijanjikan tidak akan datang. Dia berargumen untuk menyerah demi menyelamatkan anak buahnya. Wakilnya, Kapten Franciszek Dąbrowski, tidak mau mendengar. Dia bersikeras bertempur sampai orang terakhir, sampai peluru terakhir. Ketegangan besar muncul di antara para pemimpin. Para prajurit di parit bersatu menolak musuh. Komandan mereka terkunci dalam perdebatan putus asa. Penyerahan pragmatis untuk menyelamatkan nyawa, atau perlawanan terakhir yang heroik dan bunuh diri. Pada hari ketujuh,
7 September, semuanya sudah jelas. Dan itu tertulis dengan darah dan debu beton. Garnisun sudah diambang kehancuran. Mereka telah menahan semua yang bisa dilemparkan Jerman kepada mereka, pemboman angkatan laut, artileri tanpa henti, pesawat pengebom Tukik, serangan infanteri berulang. Mereka telah memenuhi perintah awal mereka untuk bertahan selama 12 jam, lebih dari 14 kali lipat. Mereka kelelahan, terluka, dan kehabisan tenaga. Jerman, yang muak dan malu, bersiap untuk serangan terakhir yang besar. Mereka membawa penyembur api. Mereka akan membakar para pembela dari lubang mereka seperti tikus. Akhir sudah dekat. Mayor Sucharski mengetahuinya. Para prajurit mengetahuinya. Bahkan Kapten Dombrovski yang sangat menantang pun bisa melihat kenyataan situasi mereka. Tidak ada lagi amunisi untuk mortir. Senapan mesin tinggal sisa sabuk peluru terakhir. Rumah sakit darurat adalah pemandangan dari mimpi buruk abad pertengahan. Dengan pria-pria yang terluka menderita parah tanpa perawatan yang layak. Terus bertempur tidak akan heroik, itu akan menjadi pembantaian. Itu akan menjadi pembantaian yang tidak masuk akal terhadap pria-pria pemberani yang telah melakukan lebih dari yang bisa diminta siapapun dari mereka. Keputusan telah dibuat. Sudah waktunya. Dengan berat hati, Mayor Sucharski memerintahkan bendera putih dikibarkan. Tembakan akhirnya berhenti. Keheningan yang menakutkan yang menyelimuti medan perang lebih memekakan telinga daripada hiruk-pikuk perang selama seminggu. Para prajurit Polandia yang selamat, kompang camping dan kotor, muncul dari bunker mereka yang hancur. Mereka mengumpulkan yang terluka dan berbaris untuk menyerah. Komandan Jerman, Jenderal Friedrich Georg Eberhard, sangat terkesan dengan pertahanan mereka sehingga dia mengizinkan Mayor Sucharski untuk menyimpan pedang seremonialnya sebagai tanda hormat, sebuah kehormatan langka dalam perhitungan perang yang brutal. Itu adalah isyarat kecil, tetapi itu berbicara banyak tentang perlawanan yang dilakukan orang Polandia.